Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya. Tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, aku mau share aktivitas aku lagi. Nah, hari ini aku tuh mau bikin sayur bening ya teman-teman. Sayur beningnya itu dari wortel, terus dari putren alias si jagung muda, sama nanti aku tambahin daun katuk juga. Nah, untuk daun katuknya sendiri aku tuh nggak beli ya teman-teman. Aku tuh nanam gitu di depan rumah beberapa batang daun katuk gitu, dan alhamdulillah tumbuh subur gitu ya. Apalagi pas kemarin-kemarin itu kan hujan gitu ya, sering hujan di sini. Jadi tanaman terus daun katuk aku juga tumbuh dengan subur kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk masak sayur bening hari ini tuh campur-campur ya teman-teman. Ada daun katuk, ada putren, terus juga ada wortel. Dan di sini tuh aku pakai sedikit-sedikit aja ya teman-teman bahannya. Kayak wortel itu aku pakai satu, terus untuk putren juga aku pakai satu, dan daun katuknya juga sedikit. Karena ini tuh buat sekali makan aja. Biasa ya kalau misalkan ini tuh aku masaknya sore hari ya teman-teman, buat menu berbuka gitu. Dan ini untuk bumbunya sendiri, sayur beningnya itu enggak macam-macam bumbunya, cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja. Nah, ini untuk bumbunya aku cuma iris-iris aja ya teman-teman. Dan itu juga ditunggu tuh, aku udah manasin air biar nanti kalau mendidih langsung deh masukin bumbunya. Nah, ini sebelum mendidih aku udah masukin dulu ya untuk bawang merahnya, untuk bumbunya. Nah, ini lanjut aku tuh mau ngirisin si wortel. Nah, ini tuh wortel import ya teman-teman, berbeda ya sama wortel lokal. Apa namanya, menurut aku kalau untuk wortel import itu tingkat kematangannya tuh lebih cepat gitu loh menurut aku ketimbang yang wortel lokal. Kalau wortel lokal itu ngerebusnya agak lama gitu, tapi kalau misalkan wortel import tuh lebih cepat matangnya gitu loh teman-teman, lebih cepat empuknya. Dan kemarin pas aku masak ini tuh si adik Masya Allah makannya lahap banget teman-teman, sampai nambah-nambah gitu. Dan si adik tuh lagi di fase pengen makan sendiri gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh udah jarang banget mau disuapin. Kalau misalkan mau disuapin itu dia tuh selalu bilang, "Mama, aku cendili kayak gitu." Karena si adik tuh kan belum bisa ngomong R ya, jadi agak cadel gitu. Kalau ngomong R tuh jadi L gitu. Jadi kalau mau minta makan apa-apa tuh dia udah bisa ngomong gitu ya teman-teman ya. "Mama, mau ikan, mau ayam," kayak gitu. Pokoknya lagi di fase-fase lucu-lucunya kayak gitu. Dan kalau misalkan dimasakin sayur bening kayak gini tuh dia tuh seneng banget, sampai kuahnya tuh habis gitu loh teman-teman. Diituin di mangkoknya, sampai diminum di mangkoknya kayak gitu. Beda banget sama si kakak. Sama si kakaknya itu belum mau ya teman-teman makan sayur-sayur kayak gini. Tapi nggak apa-apa, berproses aja. Siapa tahu nanti mau makan sayur ya. Kayak dulu itu si kakak itu kan nggak mau makan nasi ya teman-teman, sampai umurnya itu 5 tahun lebih gitu baru mau makan nasi. Sampai setiap hari, setiap habis sholat tuh aku selalu berdoa buat si kakak biar mau makan nasi kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang tuh udah mau makan nasi. Dan doa aku sekarang aku ubah lagi. Kemarin itu aku doa biar si kakak itu mau makan ikan, mau makan ayam. Dan alhamdulillahnya lagi juga sekarang si kakak itu udah mau makan ayam ya teman-teman, meskipun ayamnya itu dibikin kayak katsu gitu. Dan sekarang doanya juga berubah lagi. Doanya berubah-ubah sekarang. Kalau doa tuh aku minta supaya si kakak ini mau makan ikan, mau makan sayur, dan juga mau buah-buahan ya teman-teman. Karena emang si kakak ini orangnya pemilih banget kalau masalah kayak buah, kayak sayur kayak gitu. Mungkin di sini ada juga ya yang punya anak kayak si kakak ini, makanya pemilih. Boleh banget ya komen-komen di kolom komentar. Terus gimana nih cara mengatasinya, cara biar si anak ini mau makan sayur atau mau makan buah. Boleh banget ya tulis di kolom komentar. Masya Allah, aku tuh bersyukur banget ya teman-teman, meskipun aku tuh cuma ibu rumah tangga yang sehariannya tuh di rumah aja, tapi aku tuh senang karena aku tuh bisa melihat gitu ya, melihat tumbuh kembang anak, terus melihat kelucuan-kelucuan mereka. Kadang itu mereka saling berantem, kadang juga akur, kadang si adik nih kadang tuh suka lucu gitu ya, suka minta gendong kakaknya gitu. Dan kadang kalau misalkan aku suruh kakaknya ke warung gitu, si adik tuh ikut terus digandeng. Masya Allah, kalau lihat kayak gitu tuh rasanya adem gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalkan di rumah berantem lagi, ya udah deh kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan punya 2 anak kecil-kecil ya kayak gitu ya teman-teman ya, rame terus di rumah, berisik pastinya kalau misalkan mereka belum tidur.
Dan kadang meskipun mereka itu saling berantem, tapi kalau misalkan nggak ada nih salah satunya, pasti dicariin. Kalau misalkan nih ya, kakaknya tuh lagi main sepeda di luar sama teman-temannya. Nah, nih si adik nih nyariin nih, nanya sama mamanya, "Mama, kakak kemana?" Gitu dengan mimik yang sedih gitu loh teman-teman. Kakak kemana? Kakak kemana, Mama?" Gitu. Dan aku tuh kadang tuh lucu gitu ya, pengen ketawa juga kayak gitu. Begitu juga sama si kakak, kalau misalkan si adiknya itu dibawa jalan-jalan sama papanya naik motor gitu, biasanya si kakak itu nanyain ya, "Adik mana, Ma? Kok nggak ada?" Gitu. "Adik kok lama banget perginya?" Kayak gitu. Jadi kadang tuh ya kalau misalkan nggak ada tuh dicariin, tapi kalau misalkan ada itu ya kayak gitu, jadi teman berantem gitu loh teman-teman. Oke, sambil cerita ini tadi tuh sayur bening aku udah mateng ya. Nah, ini lanjut aku tuh mau bikin sambel. Untuk sambelnya aku tuh mau bikin sambel tomat aja. Kali ini aku nggak pakai terasi. Terus untuk cabai-cabeannya nanti bakalan aku goreng aja. Nah, tadi pagi tuh aku sempat order gitu, order risol mentah gitu ya teman-teman, di grup jual beli di perumahan. Nah, kayak gini, ini tuh risol mentah, emang sengaja aku belinya mentah ya, biar nanti bisa digoreng sendiri pas waktu mau berbuka. Dan ini ada bonus juga sambal kacangnya. Untuk harga risolnya sendiri tuh murce banget ya teman-teman. Ini 10.000 dapat 10 piece. Nah, kenapa aku tuh belinya yang mentah aja? Karena aku tuh pengennya goreng risolnya itu pas mendekati buka puasa gitu loh teman-teman, sekitar jam 6 kurang seperempat atau setengah 6 kayak gitu. Karena di sini untuk buka puasa itu jam 6 lewat 10-an. Kalau misalkan beli di luar itu biasanya udah adem gitu ya, udah nggak panas atau hangat lagi. Karena biasanya yang jualan di pinggir jalan itu biasanya kan jam 3 atau jam 4 tuh mereka udah standby gitu ya teman-teman, dengan dagangannya masing-masing. Jadi gorengannya itu ya kayak gitu udah adem gitu. Nah, makanya di sini aku tuh pesen risol yang masih mentah. Nah, oke, ini aku mulai goreng risol ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam setengah 6-an gitu. Dan ini udah aku goreng aja. Nah, niatnya itu aku nggak goreng semua gitu ya teman-teman, sekitar 5 biji atau 6 gitu ya. Tapi ternyata sedikit pas dilihat. Jadi ya udah akhirnya tuh aku goreng semua untuk risolnya. Sebenarnya kalau misalkan kita tuh males keluar untuk beli makanan atau beli takjil kayak gitu, di sini tuh di grup apa namanya, dijual beli perumahan di sini tuh udah lengkap banget ya teman-teman, yang ngejual aneka makanan, aneka takjil, makanan mentah, makanan mateng, pokoknya apa aja, ada bakso, ada sampai es teh segala macem kayak gitu ya teman-teman dijual. Jadi kalau misalkan di sini tuh lagi males masak atau nggak sempet masak karena kerja atau apa, nggak usah bingung-bingung, tinggal japri aja, nanti bakal diantar gitu ya nyampe rumah. Nah, tapi aku tuh nggak sering-sering ya teman-teman kayak gitu. Paling aku tuh beli kayak cemilan-cemilan aja. Kalau untuk lauk, nasi kayak gitu biasanya aku tuh masak sendiri ya. Baru kalau misalkan pengen apa gitu, pengen cemilan-cemilan apa, baru deh aku tuh beli kayak gitu ya, beli di luar ataupun order di jual beli di perumahan ini. Karena kalau misalkan beli-beli terus juga boncos juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan tiap hari tuh beli takjil atau beli lauk terus gitu ya. Apalagi aku yang kesehariannya tuh di rumah aja. Jadi aku tuh masih punya banyak waktu gitu ya buat masak atau buat bebikinan. Kalau misalkan nggak sempat bikin gorengan, biasanya sih aku beli aja kayak gini, atau enggak ya beli yang matang aja biar langsung makan. Tapi kalau untuk lauk kayak gitu aku usahain masak sendiri ya teman-teman, biar nggak boncos dan hemat di pengeluaran. Tapi aku pengen juga gitu ya teman-teman, sesekali buka puasa di luar gitu, biar nggak di rumah terus. Ya sesekali aja, nggak usah sering-sering. By the way, untuk persiapan lebaran gimana nih teman-teman? Pada mudik nggak tahun ini? Pada mudik kemana? Ke kota apa? Boleh tulis-tulis ya di kolom komentar. Atau malah kalian nggak mudik karena emang nggak merantau kayak gitu ya teman-teman. Kalau buat yang perantau kayak kita-kita ini, kayak aku, pasti pengen gitu ya mudik di hari lebaran, karena emang suasananya tuh beda ya gitu ya kalau misalkan mudik pas lebaran sama mudik di hari biasa. Oh iya teman-teman yang nonton video aku nih, dari mana aja nih asalnya? Yuk absen-absen di kolom komentar. Kalau aku sendiri, aku asalnya dari Pati, Jawa Tengah ya teman-teman, dan sekarang ini tuh lagi merantau gitu di kota Serang teman-teman, Serang Banten. Masya Allah jauh ya antara Serang ke Pati, Jawa Tengah. Kalau misalkan mudik itu bisa berapa jam ya? Sekitar 8 jam gitu loh teman-teman, kalau misalkan naik bis di hari biasa yang jalanannya tuh lancar kayak gitu.
Tapi kalau misalkan sekarang sih untuk mudik juga lancar-lancar aja ya, karena sekarang itu tol semua ya teman-teman, dari sini nyampe ke Semarang itu tol semua, jadi perjalanannya juga cepet, nggak lama kayak dulu gitu ya. Kalau teman-teman pada mudik kemana nih, dari mana, terus mau mudik kemana, boleh yuk tulis-tulis di kolom komentar. Siapa tahu di sini ada gitu ya yang satu kota sama aku. Oke, sambil cerita-cerita, tadi tuh aku tuh habis goreng risol ya. Lanjut aku tuh goreng ayam goreng itu 4 buah aja ya teman-teman, 4 potong gitu. Terus lanjut ini tuh aku mau ngangetin ikan gorengnya si adek. Tadi pagi aku tuh udah gorengin si adek ya teman-teman, ikan bawal tuh ada 4 potong, dan ini tuh masih ada 2 potong ya. Jadi ini mau aku goreng lagi biar anget gitu. Untuk yang 2 potong lagi udah habis ya, habis buat sarapan sama makan siang. Nah si adek tuh seneng banget ya teman-teman sama ikan goreng gitu. Kalau misalkan ada ikan atau ayam, si adek tuh malah lebih milih ikan ketimbang ayam. Nah ini lanjut lagi aku goreng risol yang masih ada tadi. Rencananya kan aku goreng 7 aja, tapi ternyata kok aku lihat dikit gitu ya. Terus si kakak itu lagi senang sama risol gitu loh teman-teman. Jadi ya udah ini aku goreng semua aja sekalian kayak gitu ya. Kalau kalian hari ini pada masak apa nih? Pastinya masak yang enak-enak ya buat keluarga tercinta di rumah. Oke, abis ini aku tuh mau ngerebus santan ya teman-teman. Aku tuh rencananya pengen bikin es cincau gitu, es cincau santan sama gula merah. Jadi di sini aku tuh mau ngerebus santan sama gula merahnya dulu. Untuk cincaunya sendiri udah aku potong-potong kecil-kecil, udah aku taruh ke dalam kulkas ya teman-teman. Kemarin itu aku beli cincau itu harganya 6.000, dan aku tuh karena banyak ya, jadi aku tuh bikin sampai 2 kali gitu untuk cincaunya. Nah ini aku tambahin juga untuk gula merahnya. Di sini aku pakai 2 aja. Nah habis ini rebus santan dan juga gula merahnya sampai mendidih ya teman-teman, sampai gulanya itu juga larut. Nah ini tuh udah aku aduk-aduk seperti ini. Nah nanti tuh aku tambahin juga untuk gula putih, karena kalau misalkan dari gula merah aja tuh kayaknya kurang manis gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan si santannya ini udah mendidih dan gula merahnya juga udah larut, ya udah aku matiin kompornya ya teman-teman. Tunggu sampai airnya itu, si santannya itu dingin gitu ya, nggak panas lagi. Oke, di sini aku lanjut aja mau bikin sambal. Nah, untuk bahan-bahannya aku goreng semua ya, teman-teman. Oke, ini aku loncat lagi di di cincaunya. Nah, cincaunya tuh udah aku potong-potong, dan ini lanjut aku siram ya pakai kuah santan dan gula merah tadi. Terus aku tambahin es batu juga. Untuk es batunya sendiri aku juga buat sendiri ya, teman-teman. Nah, oke, seperti ini udah jadi, dan aku mau masukin ke dalam kulkas dulu sambil nunggu azan ya, teman-teman. Terus ini aku lanjut mau bikin sambal. Tadi tuh percabaiannya udah aku goreng ya. Habis digoreng ini aku halusin pakai blender aja. Terus nanti habis di blender bakal aku goreng lagi biar si sambalnya ini tahan lama. Nah aku tuh emang sengaja bikin sambal ini tuh agak banyak gitu ya teman-teman. Karena apa ya, biar bisa buat stok gitu 1 atau 2 hari gitu. Karena aku tuh suka banget sama sambal. Kalau misalkan makan nggak pakai sambal tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah ini untuk si tomatnya tadi tuh aku nggak ikut alusin ya teman-teman, nggak ikut dialusin, nggak ikut digoreng. Tadi tomatnya tuh aku iris-iris aja kecil-kecil kayak gitu, biar nanti di sambalnya itu teksturnya nggak terlalu alus-alus banget gitu loh teman-teman. Nah ini kayak gini cara aku bikin sambal. Terus aku tambahin juga untuk micin, garam, dan juga gula. Aku tambahin sedikit penyedap rasa ya teman-teman, biar rasanya itu makin enak. Nah kalau misalkan kita tuh bikinnya bener gitu ya, minyaknya pas, terus juga matangnya pas tanek kayak gitu, insya Allah sambalnya tuh awet gitu ya untuk beberapa hari, pokoknya nyampe sehabisnya gitu. Pokoknya kalau misalkan udah punya stok sambal kayak gini tuh aman gitu ya teman-teman. Jadi nggak setiap hari bikin sambal. Untuk bikin sambalnya itu cukup 2 atau 3 hari sekali ya teman-teman. Nah ini tadi tuh dapat gratis sambal kacang gitu ya, dan ini mau aku tuang ke dalam mangkok. Oke, mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih ya yang udah nonton video aku sampai habis, yang udah like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.